Masih bersama saya Ufaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pencuri kabel optik di Samarinda ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. 2 pelaku kini buron. Kabut asap kiriman dari Kalsel dan Kalteng selimuti berbagai daerah di Kaltim dan Kaltara. Ular piton dengan panjang 4 meter ditangkap petugas Disdamkar Samarinda di dekat rumah warga. Seperti inilah pemandangan di Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat yang terekam melalui kamera udara atau drone. Sudah hampir sepekan, daerah tersebut diselimuti kabut asap. Kondisinya dirasakan semakin pekat beberapa hari terakhir. Kabut asap tersebut menyebabkan jarak pandang terbatas. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bahtiar meyakini kabut asap tersebut kiriman dari Kalimantan Tengah dan Selatan. Ia mengimbau agar warga yang hendak beraktivitas di luar rumah harus mengenakan masker. Itu dimaksudkan untuk menghindari ancaman ispa. Memang beberapa hari ini, termasuk hari ini, terpantau udaranya masuk kategori tidak sehat. Dan tadi barusan kita rapat koordinasi intern, kita membuat surat edaran kepada masyarakat yang ditujukan ke para camat, kemudian lurah dan petinggi se-Kutai Barat untuk nanti bisa menyampaikan ataupun menginformasikan ke warga masyarakat di mana mereka tinggal, kalau melakukan kegiatan di luar rumah itu sebaiknya menggunakan masker dalam kondisi saat sekarang ini, karena di Kutai Barat khususnya itu mendapat kiriman asap lah dari daerah tetangga kabupaten kita, Kutai Barat. BPBD berharap kabut asap ini segera berakhir agar ancaman ispa di Kutai Barat tidak meluas. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Seperti inilah kondisi Bandara Melalan Kutai Barat pada Selasa siang. Kabut asap yang menyelimuti kawasan tersebut menyebabkan bandara sepi dari aktivitas penerbangan. Tercatat sudah 3 penerbangan dari 2 maskapai yang dibatalkan. Kedua maskapai tersebut adalah Wings Air dan Airfast. Petugas unit penyelenggara Bandar Udara atau UPBU Melalan menyatakan pembatalan penerbangan sudah terjadi sejak 25 September 2023 lalu. Kejadian serupa kembali terulang Senin siang karena jarak pandangnya hanya 1 kilometer. Jarak pandang sempat meluas Selasa pagi, namun menjelang siang jarak pandang menyusut hingga hanya 1 kilometer. Akibatnya penerbangan kembali dibatalkan. Untuk di Bandar Udara Melalan, Kutai Barat ini, Senin lalu tanggal 25 September itu cancel Pak, karena jarak pandang hanya 4 km di Senin lalu. Kemudian untuk Senin kemarin ini, itu juga cancel. Nah, untuk tadi pagi, hari ini hari Selasa, untuk tadi pagi itu sempat 4 km Pak. Sempat 4 km. Nah, untuk di siang ini itu dia 2 km. Hari Senin tanggal 2 Oktober itu diusahakan untuk terbang di Selasa kalau kondisinya memungkinkan. Ternyata kondisinya juga tidak memungkinkan. Kepungan kabut asap di Bandara Melalan Kutai Barat ini diduga kiriman dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah yang kini mengalami kebakaran hutan dan lahan.
Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Kabut asap yang menyelimuti Tarakan ini sudah berlangsung beberapa hari terakhir. Hingga Selasa siang, kabut tersebut belum menghilang. Kepala BMKG Tarakan M. Sulam Hilmi menyatakan, kemunculan kabut asap di Tarakan dan beberapa daerah lainnya ini merupakan dampak dari kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Ia begitu yakin karena berdasarkan citra satelit, titik panas terdapat di 2 provinsi tersebut. M. Sulam menegaskan, hingga Selasa siang, kabut asap ini belum mempengaruhi aktivitas penerbangan. Itu karena jarak pandang di bandara masih terbilang aman. Dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, wilayah yang di sana banyak konsentrasi hotspotnya, kebakaran hutan dan lahannya, dan menimbulkan asap, ini dibawa oleh angin ke wilayah Kalimantan Utara. Ini yang menyebabkan dalam beberapa hari terakhir ya, mulai hari Minggu ya, Senin, kemudian sekarang, ini cukup menurunkan jarak pandang di wilayah-wilayah Kalimantan Utara ya. Kemarin terpantau di Tarakan jarak pandang sempat mencapai 4.000 meter, 4 kilo ya. Kemudian di Tanjung Selor juga demikian ya, 4.000 meter, di Malino, Nunukan, dan wilayah Kalimantan Utara yang lainnya ya. Namun demikian belum mengganggu aktivitas penerbangan ya. BMKG tetap mewaspadai situasi yang terjadi. Mereka berharap ancaman kabut asap segera berakhir agar aktivitas warga tidak terhambat. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Tarakan. Perangkat High Volume Air Sampler atau alat mengukur partikel bersama Total Suspended Particulate atau TSP ini sejak Selasa siang dipasang di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup Tarakan. Fungsi alat tersebut untuk mengukur konsentrasi massa halus termasuk kabut asap. Hasil uji ini akan diketahui setelah 24 jam. Secara kasat, kualitas udara akan terlihat dari kain kasa yang dipasang pada alat tersebut. Namun untuk memastikannya, kasa tersebut harus ditimbang. jam. Setelah itu, ini kan pakai filter mas, kertas. Nah, kita timbang lagi. Kan awalnya kan kita timbang. Terus pasang, terus diukur 24 jam. Selesai, kita ambil kertas filternya, nanti ditimbang lagi. Nah, itu kan udah kayak debu-debu apa-apa udah masuk ke dalam filter itu. Kita lihat nanti baru dihitung. Ada rumusnya mas. Oh siap. Kalau standar kualitas udara yang baik untuk dihirup tuh seperti apa? Secara umum. Yang tidak, menyebabkan apa-apa. Kalau kita terakhir ngukur, terakhir kapan yang pemerintah elakkan? Di September kemarin. Kabut asap tipis Tarakan terlihat beberapa hari terakhir. Mereka menduga kabut asap ini kiriman dari Kalimantan Selatan dan Tengah. Itu karena kawasan tersebut terjadi kebakaran hutan dan lahan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Tarakan.